dari pihak terlapor dan juga dari pihak Polri. Dan dari hasil yang disampaikan tadi, ada tidaknya unsur niat untuk menistakan agama. Tim penyelidik yang berjumlah 27 orang ini mengalami perbedaan pendapat setelah diskusi. Hasilnya didominasi oleh pernyataan bahwa kasus ini akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan akan meminta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak boleh meninggalkan Indonesia karena sudah ditetapkan statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Dan sekarang saat ini bisa kita saksikan sudah ada Tito Karnavian selaku Kapolri yang akan memberikan statementnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Rekan-rekan sekalian dan pemirsa dimanapun berada, baru saja kita semua mendengar hasil gelar perkara dan kesimpulannya yang disampaikan oleh Kabareskrim selaku pimpinan di lingkungan Bareskrim, di mana penyelidik juga ada di bawah komando dari Kabareskrim. Rekan-rekan, tadi saya juga sudah mendengar dan mendapatkan laporan tentang ini. Saya menghargai hasil kerja dari mereka, bekerja berdasarkan undang-undang. Pasal 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dan kemudian untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan langkah penyidikan adalah kegiatan, serangkaian kegiatan untuk menangani tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari dasar itu tim penyelidik ini bekerja berdasarkan undang-undang, bukan bekerja berdasarkan perintah atasan. Saya selaku Kapolri memberikan kewenangan penuh kepada tim penyelidik untuk bekerja secara objektif dan profesional. Semenjak laporan 14 laporan dari tanggal 6 Oktober 21 Oktober laporan terakhir, tim ini sudah bekerja dari awal. Meskipun ada surat telegram 2 tahun 2013 dan bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai. Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas Polri dalam proses pilkada. Aktivitas masalah ini, saya selaku Kapolri saat itu, sebelum laporan terakhir tanggal 21 Oktober
sudah memerintahkan ya, kepada Kabareskrim untuk melakukan langkah penyelidikan. Penyelidikan mereka sudah dilaksanakan dengan cara maraton dan mengundang sejumlah saksi-saksi ahli. Saya kalau tidak salah tadi sudah hampir 40 kalau saya tidak salah. Semua yang diperiksa. Mungkin ada pihak-pihak yang menyederhanakan masalah ini menjadi simpel. Tapi ini menyangkut sekali lagi kita tidak ingin salah melangkah. Karena meskipun ada azas equality before the law, namun kita bukan melihat orangnya, tapi melihat kompleksitasan perbedaan. Saksi ahli, saya mendapat informasi dari tim, berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan. Saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat. Ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Kenapa? Karena tadinya kita ingin gelar perkara itu, Bapak Presiden meminta agar gelar perkara itu live. Semua warga negara Indonesia bisa memahami dan melihat. Namun karena ada beberapa kritikan dari beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa proses di tingkat penyelidikan dan penyidikan itulah tidak terbuka, maka sebaiknya dilakukan tidak live, namun tertutup dan diberikan kesempatan kepada semua pihak terlapor, pengacara mereka, dan juga pihak-pihak netral. Kita sudah mengundang Ombudsman DPR. Namun Komisi 3 DPR membuat surat resmi ke kita. Mereka tidak ingin lembaga legislatif mengintervensi lembaga yudikatif. Karena Polri ini satu kaki kirinya ada di tangan di bawah eksekutif, di bawah presiden, satu kaki ada pada yudikatif, yaitu sistem hukum. Oleh karena itu Komisi 3 melalui ketua mempercayakan sepenuhnya kepada proses yudikatif. Nah, kita sudah mendengar, saya kira hasilnya tadi, bahwa mereka bersepakat, tim itu meskipun tidak bulat, sepakat untuk diselesaikan tingkat peradilan yang terbuka, sehingga semua akan bisa melihat bagaimana persidangan itu. Mungkin persidangan terbuka seperti kasus-kasus sidang Jessica misalnya, semua mata bisa melihat kesaksian, pendapat, dan lain-lain. Kita akan memutuskan. Oleh karena itu, untuk menuju ke arah itu, tim sepakat untuk menaikkan perkara ini menjadi penyidikan dimulai dari hari ini dan akan mempercepatnya. Dan setelah itu tadi sudah disampaikan menetapkan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama nanti sebagai
tersangka dan kemudian pencegahan untuk luar negeri. Ya, dalam bahasa awamnya kadang-kadang disebut dengan cekal. Sebetulnya beda antara cekal itu ya. Pencegahan itu adalah luar negeri. Kalau pencekalan, orang yang sudah di luar negeri tidak boleh ke dalam negeri. Nah, ini saya menghargai upaya ini. Sekali lagi, mereka bekerja berdasarkan undang-undang, bukan atas perintah atasan. Saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada mereka sesuai dengan undang-undang pasal 4 dan 5 KUHP, saya ulangi KUHP, tentang kewenangan dan tugas daripada penyelidik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden dari awal sudah mengatakan silahkan ikuti aturan hukum, tegakkan. Dan beliau tidak ingin mengintervensi hukum karena beliau paham apa yang dilakukan polisi saat ini adalah proses dalam kaitan dengan domain yudikatif. Bapak Presiden adalah pimpinan eksekutif, jadi adalah domain yudikatif, sehingga sekali lagi penyelidik bekerja secara independen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada mereka. Dan saya selaku itu mengapresiasi ini, menghormati kewenangan keputusan yang diberikan, keputusan yang dilaksanakan oleh mereka berdasarkan kewenangan undang-undang ini, dan tentunya ikut mendorong proses hukum dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Selamat siang Pak, saya Bernadette dari kantor Berita Reuters. Pertama mau tanya, mengapa dirasa perlu untuk melakukan pencegahan? Kenapa dirasa perlu untuk melakukan pencegahan Pak Basuki ke luar negeri? Kemudian kapan akan terbit surat pencegahan dan untuk berapa lama? Dan terakhir Pak, mungkin terkait perkembangan ini kemarin untuk mengajak masyarakat menarik dana dari perbankan terkait rencana aksi tanggal 25 November. Apakah polisi sudah menyelidiki sumber broadcast ini dari mana Pak, dan apakah akan ditindaklanjuti? Terima kasih. Baik, jadi begini rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat di Indonesia ya. Kita memahami bahwa proses bahwa masyarakat termasuk demo-demo yang ada, itulah demo yang kita lihat sudah mulai menjadi tidak fokus. Aktivitas masyarakat adalah demo untuk menuntut proses hukum. Ya. Polri tidak tertekan untuk itu. Kita bekerja berdasarkan yang objektif. Saya sudah menekankan itu, fakta hukum objektif itu yang diikuti sesuai aturan dan sistem pembuktian hukum yang ada di Indonesia. Polri tentu penyelidik ini semua keputusan akan mendapat resiko. Ya. Resiko pihak yang perlu. Namun saya sudah menyampaikan kepada tim penyelidik, silahkan bekerja sesuai fakta hukum. Apapun hasilnya, ambil keputusan. Sekarang kita sudah mendengar tim penyidik sudah mengambil keputusan dan kita siap untuk dengan resiko akan aturan-aturan hukum yang ada, dan negara inilah negara hukum. Jadi bukan karena tekanan apapun juga. Nah, kemudian tadi disampaikan mengenai masalah
demo dan lain-lain, memang kita melihat mayoritas masyarakat melakukan demo adalah untuk menuntut dan menghendaki proses hukum terhadap dugaan penistaan agama. Dominasi masyarakat yang melakukan demo adalah dengan motif itu. Tapi kita juga mensinyalir adanya demo-demo yang memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk agenda yang lain. Agenda-agenda diantaranya melakukan dengan menumpang permasalahan ini. Oleh karena itulah kita perlu tegakkan permasalahan ini kembali kepada permasalahan hukum, proses hukum. Silakan proses hukumnya kita kawal bersama nanti di peradilan terbuka, dan saya sangat yakin masyarakat Indonesia menghendaki dan apapun hasilnya kita akan hormati di peradilan terbuka. Nah, saya sangat yakin juga masyarakat Indonesia cinta akan demokrasi, masyarakat Indonesia cinta akan damai, cinta akan NKRI, cinta akan kedamaian, dan tidak ingin ada aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi anarkis terjadi dengan agenda, dengan kedok atas nama memanfaatkan momentum kasus ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Oleh karena itu kita tetap, sekali lagi saya mengajak semua masyarakat Indonesia, kita kawal proses hukum ini, jangan sampai terprovokasi dengan agenda-agenda yang lain. Pemerintah kita adalah pemerintah yang konstitusional. Sistem ini harus berjalan baik. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang lain memanfaatkan itu untuk agenda yang lain yang akan merusak sistem kenegaraan dan kebangsaan kita, karena kita akan setback ke belakang. Nah, ini Polri juga tentu akan bekerja keras untuk itu, dan saya yakin pihak-pihak yang lain, stakeholder yang lain, termasuk Bapak Panglima TNI pasti juga akan bekerja untuk bersama-sama kita menjaga kebinekaan, menjaga NKRI, ya, sekaligus juga untuk menjaga pemerintah yang sah. Nah, ini saya kira tanggapan saya dan jawaban saya untuk permasalahan. Pak Kapolri, Pak Tito. Baik, itu prinsip utamanya kita sudah menggulirkan langkah penyidikan, dan kita akan lakukan penyidikan ini sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Ini prinsip kita. Tadi ada pertanyaan kenapa dicekal. Begini, prinsip pencekalan yang kita lakukan, ya, dalam kasus ini penyidik belum menetapkan langkah untuk melakukan penahanan. Kenapa? Karena penahanan itu yang objektif, subjektif. Syarat objektifnya bahwa di kalangan penyidik harus terdapat pendapat yang mutlak dan bulat bahwa kasus tersebut adalah kasus tindak pidana. Nah, dalam gelar perkara kemarin yang dilakukan secara sangat transparan dengan semua pihak, terlihat jelas terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli. Ini mempengaruhi
mereka menjadi dissenting terpisah. Tidak bulat mereka. Meskipun didominasi oleh mereka yang menyatakan ini adalah pidana. Karena tidak bulat, maka unsur objektif yang menyatakan pidana itu tidak mutlak dari kalangan penyidik dan kalangan ahli. Biar kita selesaikan di pengadilan terbuka, di mana seluruh warga negara Indonesia bisa melihat alasan-alasan dan fakta-fakta hukumnya nanti. Nah, yang kedua, penahanan itu hanya bisa dilakukan tidak harus dalam bahasa undang-undang, tapi dapat dilakukan ketika terjadi faktor subjektif kekhawatiran melarikan diri. Nah, dalam kasus ini Pak Kabar Eskrim melaporkan kepada saya yang bersangkutan cukup kooperatif. Pada saat akan dipanggil, justru yang bersangkutan datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil, juga yang bersangkutan datang. Ketiga posisinya sebagai calon pilkada, sekaligus juga sedang cuti sebagai gubernur, kecil kemungkinan kekhawatiran untuk melarikan diri. Namun sebagai antisipasi, penyelidik memutuskan untuk melakukan sampai nanti, mohon maaf, yang bersangkutan misalnya ke luar negeri, polisi disalahkan. Kita tidak ingin kecolongan, lebih baik kita cekal. Nah, yang kedua, syaratnya ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah ada, yaitu video, dan sudah disita dari awal. Jadi tidak ada kekhawatiran ada barang bukti dihilangkan. Yang ketiga, KUHP mengatur adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatannya. Kekhawatiran itu belum terlihat dan belum di kalangan para penyidik dan penyelidik belum melihat ada rasa kekhawatiran itu. Kecuali kalau yang bersangkutan membuat lagi dugaan yang. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka dari tim yang sekarang sudah meningkat menjadi penyidik, mereka menyarankan agar tidak usah dilakukan penahanan, tapi lakukan pencekalan. Sehingga pencegahan keluar, sehingga yang bersangkutan tetap berada di dalam negeri. Nah, saya kira itu saja rekan-rekan. Terakhir, Pak Tito, mohon izin dari TV One. ya, Saya Cynthia dari TV One, Pak. Untuk bicara soal penahanan tadi, untuk menuju sampai tahap P21 atau tingkat tuntutan, ditahan oleh pihak penegak hukum. Nah, dalam hal ini, apakah cepat atau lambatnya Kapolri dalam menuntaskan kasus ini pasti ada tuntutan dari masyarakat untuk segera. Nah, sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak KPUD bicara soal tentang penetapan tersangka yang pertama? Kemudian bagaimana nanti kedepannya Kapolri menyelesaikan masalah ini hingga penahanan untuk mencapai tingkat P21 atau penuntutan? baik. Jadi begini, persoalan dengan KPUD belum melakukan koordinasi apapun karena ini domainnya berbeda. Ini domain hukum, masalah pidana, sedangkan di luar konteks pidana yang berhubungan dengan pilkada. Kasusnya adalah undang-undang pilkada, kita memang berhubungan dengan Panwaslu dan KPUD. Tapi ini konteksnya adalah pidana di luar undang-undang pilkada. Sehingga kami merasa tidak perlu melakukan koordinasi yang spesifik
Tapi saya yakin dengan adanya press release seperti ini, KPUD juga pasti akan menentukan sikap sendiri. Kemudian yang kedua, tadi harus ditahan undang-undang kita, KUHP kita, pasal 21 ayat 4 itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, tidak menjelaskan, tidak mengatur setiap kasus yang diancam hukuman 5 tahun atau kasus tertentu di bawah 5 tahun tapi tertentu harus dilakukan penahanan. Ya, harus dilakukan penahanan. Yang dikatakan bahasanya dapat dilakukan penahanan. Dan dapat dilakukan penahanan ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah adanya keyakinan yang mutlak dari para penyidik bahwa kasus inilah pidana. Yang terjadi sekarang tidak mutlak. Penyidik terbelah karena saksi ahlinya terbelah. Nah, karena terbelah, penyidiknya terbelah, mereka tidak bulat, tapi didominasi oleh yang berpendapat ini adalah pidana. Sehingga ini kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan, ditetapkan tersangka, dan kemudian diajukan ke pengadilan. Indonesia bisa melihat itu. Seperti kasus sidangnya Jessica. Yang kemudian kedua harus ada syarat subjektif, yaitu kekhawatiran tadi, melarikan diri. Ini tidak ada kekhawatiran untuk itu, karena yang bersangkutan adalah pejabat, yang bersangkutan juga kooperatif selama ini. Namun untuk mewaspadai jangan sampai polisi kecolongan, kita tetapkan atau pencegahan ke luar negeri. Nah, yang berikutnya lagi syaratnya harus adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah disita, videonya. Yang ketiga, mengulangi pidana. Kita belum melihat ada indikasi itu, kecuali kalau yang bersangkutan mengulangi pidananya. Ya, tadi baru saja Jenderal Polisi Tito Karnavian selaku Kapolri menyampaikan yang menjadi tim penyelidik dalam hal gelar perkara kasus Ahok ini bekerja berdasarkan undang-undang, dan saat ini kita akan kembali lagi ke Barreskrim untuk mengikuti lanjutan pernyataan dari Tito Karnavian. Perintahnya adalah kasus-kasus yang berhubungan pilkada ditunda setelah dilanggar dengan menggulirkan upaya penyelidikan. Ini sebetulnya bukan pelanggaran. Baik, tadi seperti yang bisa kita saksikan, Tito Karnavian selaku Kapolri telah menyampaikan bahwa tim penyelidik telah bekerja sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, bukan karena perintah atasan, dan hal itu disebut berkali-kali. Dan saat ini seperti yang bisa kita saksikan, tampak calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang tengah berdialog. Ini posisi Ahok ini berada di tempat yang berbeda, yakni di Rumah Lembang di Menteng, Jakarta Pusat, tempat di mana dia melakukan salah satu agenda kampanyenya dengan menerima para simpatisan dan juga pendukungnya di Rumah Lembang tersebut. Live. Nanti kalau di pengadilan ini akan live. Semua akan bisa melihat. Dan itu akan lebih fair. Jadi kalau ada desakan-desakan untuk melakukan penahanan, justru kita harus tanyakan ada apa. Ini mengendaki proses hukum berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku negara kita, atau ingin memaksakan kehendak karena ada agenda lain. Untuk itu
sekali lagi berpikir rasional, ya. Jangan kemudian menjadi gelap mata, hargai proses hukum yang sudah jalan. Kita bekerja berdasarkan proses dan aturan-aturan hukum yang ada. Tersangka juga memiliki hak untuk praduga bersalah. Silahkan nanti peradilannya akan terbuka. Sekali lagi, jika ada pihak-pihak yang memaksa untuk sementara di keterangan saksi ahli juga ada perbedaan, maka masyarakat untuk berpikir sangat rasional, berpikir secara logis, menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik, mengambil keputusan, dan justru mempertanyakan kalau ada desakan-desakan kemungkinan memiliki motif lain yang inkonstitusional, dan ini tidak boleh terjadi karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum, kebinekaan kita pertahankan. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.